Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue di Tawang Sari segmen lo harus tahu. Ngopi dulu cuy. And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so kembali lagi ya di Lo Harus Tahu. Dan kali ini gue mau nerusin apa yang udah pernah gue janjiin. Dan udah lumayan lama ya kalian kayaknya nungguin ini. Sorry banget baru gue update lagi untuk ini adalah seri game open world yang bisa nemenin kalian WFH. Walaupun ya alhamdulillah ya sebagian udah mulai menjalankan new normal. Jadi mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat, baik-baik aja di new normal ini. Mudah-mudahan kalian tidak kenapa-napa gitu ya, mudah-mudahan. Dan tetap aja ini akan menjadi referensi game yang bisa nemenin kalian di weekend at least kalau buat kalian yang udah mulai kerja atau mulai sekolah. So let's begin the list guys. Yang pertama dimulai dari game yang dapat award The Game of the Years di The Game Awards di tahun 2014, yaitu adalah Dragon Age Inquisition. Yes, sebuah game dari BioWare yang dipublish oleh EA. Dan menurut gue untuk kalian semua yang mainin serinya Dragon Age dari yang Origins yang kedua, pasti udah gak asing lagi dengan gameplay dari Dragon Age Inquisition. Tapi buat kalian yang belum pernah main Dragon Age seri sebelumnya, menurut gue Dragon Age Inquisition menjadi salah satu game Dragon Age yang cukup oke buat dimainin. Karena bisa dibilang dia menggabungkan combat system, elemen-elemen combat system yang ada di Dragon Age Origins maupun Dragon Age yang kedua. Dan itu cukup oke menurut gue, dan dapat banyak penghargaan dari sisi story-nya juga, dari detail gameplaynya juga, voice acting-nya juga. Itu oke banget. Dan kalian di sini akan bisa seperti layaknya game RPG kebanyakan ya. Kalian bisa milih karakter kalian itu apa. Ada dwarf, ada human, ada si elf juga kalau nggak salah. Dan kalian bisa milih jobnya juga. Dan kalian nantinya bisa mainin karakter utamanya dan bisa mainin partinya juga. Dan yang seru di sini adalah adanya elemen yang dibawa dari Dragon Age Origins kalau nggak salah, dimana kalian bisa kameranya tuh di pose dulu, terus jadi kayak top down gitu. Terus kalian akan masuk ke mode strategik dimana kalian bisa memilih karakter mana yang mau dimajuin, karakter mau disuruh apa, dan itu RPG banget sih menurut gue, strategik banget yang bukan RPG banget. Dan kalian juga bisa ganti-ganti karakter, dimana ada 4 playable karakter yang bisa kalian bawa di setiap perjalanan kalian, dimana kalau kalian lagi mindahin karakter ini ke karakter yang lain, nantinya karakter utama kalian akan dimainin sama AI. Itu cukup menarik sih menurut gue, dan itu membuat Dragon Age Inquisition ini jadi salah satu game open world yang wajib buat kalian mainin. Alright, langsung ke yang nomor 2-nya adalah ini sebuah series yang gue bahas. Karena rata-rata gamenya ini emang worth it untuk dimainin, walaupun gue tidak mainin semuanya. Yaitu adalah Far Cry series. Yap, Far Cry ini adalah game dari Ubisoft yang menjadi salah satu game yang diandelin juga dari Ubisoft. Dari sekian banyak game-game Ubisoft yang berseri-seri dan cukup oke-oke, dan gue suka game-game Ubisoft. Dan Far Cry ini menurut gue, karena gue main dari Far Cry 2 tapi gak kelar. Dan Far Cry yang pertama kali gue kelarin adalah Far Cry 3, dimana memang Far Cry ini adalah first person shooter, dan dia ini open world yang sangat khas, dimana kalian akan exploring sebuah pulau, dan ciri khas lainnya adalah akan berfokus pada karakter antagonisnya atau karakter musuhnya, dimana ada Fast di sana, terus juga yang terakhir 5 kemarin ada The Father ya, yang menurut gue karakternya selalu dibikin secara kuat justru di tokoh antagonisnya daripada protagonisnya. Tapi itu ciri khas dari Far Cry, dan menurut gue Far Cry adalah salah satu game open world buat kalian yang gak ada masalah sama motion sickness sih, ini wajib banget disikat sih Far Cry series ya. Menurut gue ada di posisi 2 dari list gue. Oke, masuk ke nomor 3. Ini masih game dari Ubisoft yang menurut gue paling cocok lu mainin sebagai salah satu pilihan game open world. Apalagi kalian yang suka game open world ala-ala GTA ditambah dengan elemen-elemen hacking. Ya, Watch Dogs 2. Dimana gue juga udah pernah bilang kalau ngomongin cerita Watch Dogs yang pertama, dimana kita jadi Aiden Pierce, itu mungkin secara story wise lebih asik. Tapi kalau ngomongin gameplay wise, di sini bersama Marcus Holloway dengan karakteristik yang cukup berbeda, itu menurut gua lebih asik sih buat gua pribadi ya. At least di sini tetap ya action adventure, ada stealth elemennya juga, third person ya mirip lah sama yang pertamanya. Tapi menurut gua secara gameplay mekaniknya lebih enjoy yang kedua ini kalau menurut gua, dan punya playtime yang cukup panjang. Dan masih banyak juga teman-teman yang nanya, "Bang, sebenarnya Watch Dogs 2 ini masih worth it apa enggak sih sekarang?" Kalau menurut gua pribadi nih ya,
ini benar-benar solid statement dari gue bahwa masih sangat worth it kalau menurut gue, karena game ini masih asik banget buat dinikmatin, apalagi kalian yang mainnya di PC. Jadi si grafiknya masih bisa kalian enhance lagi, bisa dinaikin lagi gitu. So Watch Dogs 2 di nomor 3. Lanjut ke nomor 4, ini ada game yang menggabungkan beberapa hal yang gue suka dari sebuah video game. Yes, ini adalah Shadow of Mordor. Betul. Jadi menurut gue Shadow of Mordor ini adalah salah satu game yang bisa dibilang favorite gue banget sih. Dimana di sini gue suka banget sama yang namanya settingan dari The Lord of the Rings. Gue suka banget juga dengan gameplay mekaniknya atau combat sistemnya yang ala-ala Batman. Dan ada unsur parkurnya juga yang mengingatkan gue sama Assassin's Creed. So game Shadow of Mordor ini sangat bisa gue nikmatin banget. So kalian yang seleranya sama kayak gue, wajib banget nih mainin Shadow of Mordor. Apalagi kalian yang belum pernah mainin Shadow of Mordor sama sekali. Karena menurut gue walaupun bukan canon dari The Lord of the Rings, tapi ceritanya cukup bisa dan settingannya cukup bisa memanjakan kita yang suka dengan game The Lord of the Rings. Dan belum lagi ditambah adanya Nemesis system yang menurut gue menambah keseruan dari game ini. Shadow of Mordor nomor 4. Let's go ke nomor 5. Nah ini tadi udah gue sebutin nih, salah satu game yang ada di Shadow of Mordor, elemen yang ada di Shadow of Mordor, yaitu adalah Assassin's Creed. Jadi Assassin's Creed yang mau gue sebutin di sini ada dua, yaitu adalah Origins dan Odyssey. Karena dua-duanya menurut gue bisa mewakili menjadi game open world yang sangat menarik, yang bisa kalian mainin saat ini juga gitu ya. Jadi banyak yang nanya kan, Bang mendingan Origins atau mendingan Odyssey? Kalau menurut gue dua-duanya oke sebagai sebuah game open world. Jadi gue lebih menyarankan ini sebagai game open world daripada game Assassin's Creed gitu. Jadi sebagai sebuah game open world, ini adalah game yang sangat asik banget. Unsur RPG-nya juga asik. Terus juga ada unsur Assassin's Creed-nya, kalian bisa manjat-manjat, naik-naik, parkour ala Assassin's Creed, dan punya playtime yang panjang. Dan khususnya buat Odyssey ini punya map yang sangat-sangat panjang. Jadi wajib ada sih sebagai list game open world yang wajib kalian mainin. Atau enggak yang paling gue saranin lah. Bukan karena gue budak assassin ya. Dikit lah. Itu di nomor 5, Assassin's Creed Origins dan Odyssey. Langsung ke nomor 6. Ini kita agak mundur cukup jauh ya. Ini adalah salah satu game open world yang selalu bisa membuat gue merasa menjadi seorang detektif gitu. Itu adalah sebuah game dari Rockstar yang menurut gue harusnya udah dapet sequel nih, game sebagus ini nih. Cuman sayangnya tidak ada gitu ya. Malah dia mau meremake Red Dead Redemption. Yaitu adalah L.A. Noire ya. L.A. Noire ini menurut gue adalah salah satu game dari Rockstar yang asik banget. Lu bisa benar-benar jadi detektif karena di sini secara open world-nya asik yang pertama ya. Jadi lu bisa melihat settingan kota di tahun 40-an kalau nggak salah ya, tahun 40-an, dan ya kalian benar-benar bisa jadi detektif karena di sini ada satu gameplay mekanik yang gue suka banget, dimana kalian harus menebak orang ini berkata benar atau tidak dalam sebuah interogasi, dan dipakai mimik wajah yang benar-benar super cool di masanya. Dan sampai sekarang sih menurut gue ini salah satu motion capture yang asik banget untuk kalian mainin dalam sebuah video game, dan entah kenapa belum ada lagi. Jadi menurut gue L.A. Noire ini wajib banget kalian mainin, karena kalau nggak salah udah ada di Switch juga, jadi bisa kalian mainkan secara portable. Asik banget kan bisa mainin game kayak gini secara portable. Dan ini salah satu game yang di posisi 6 karena gue sangat menyarankan banget buat kalian yang belum pernah main L.A. Noire buat main, karena ini salah satu game yang keren banget menurut gue, dimana kalian juga bakal ngerasain perjalanan kalian dari polisi biasa sampai jadi polisi yang nanganin kasus-kasus yang lumayan berat-berat. Asik nih perjalanannya. Alright, kita langsung lanjut lagi ke nomor 7 untuk menutup list kali ini, yaitu adalah sebuah seri lagi yang gue tutup kali ini, ditutup dengan sebuah seri lagi yang gue suka banget dan kemarin sempat gue live streaming juga, yaitu adalah Yakuza series. Yaps, Yakuza series menurut gue adalah salah satu game open world yang wajib banget kalian mainin kalau kalian suka dengan temanya. Yang pertama Yakuza, dan yang kedua adalah suka dengan cara pembawaan Yakuza yang walaupun dia open world tapi dia lebih ke narrative driven atau story driven gitu. Jadi kalian harus suka tuh dengerin cutscene yang cukup panjang di Yakuza. Tapi menurut gue kalau kalian emang antusias dengan dunia yang ditawarkan oleh Yakuza, di mana memang banyak banget referensi kota Jepang di sana gitu ya, dan kalian tertarik dengan itu, Yakuza adalah salah satu game yang bisa membuat kalian betah maininnya deh harusnya. Dan dimana penulisannya juga menurut gue asik banget, dan semua Yakuza dari Yakuza yang 0 sampai yang ke-6 menurut gue semuanya nggak ada yang fail sih di mata gue. Jadi wajib banget kalian mainin, walaupun buat kalian yang main di PC atau di PlayStation belum bisa
mainin semuanya, PlayStation 4 ya khususnya. Karena masih ada beberapa seri yang ketinggalan di PS3 kalau nggak salah. Jadi mau nggak mau kita harus menunggu dulu sampai semuanya komplit. Tapi menurut gue intinya Yakuza yang udah ada di PC maupun yang sudah ada di PS4 sekarang ini worth it buat kalian mainin. At least yang Zero, Kiwami 1, 2, 3 sama yang Yakuza yang ke-6, Songs of Life. Mantap banget menurut gue. Jadi itu untuk menutup. Dan kali ini ada honorable mention dari gue. Ada 2 honorable mention. Yang pertama adalah Death Stranding. Jadi Death Stranding menurut gue adalah game open world yang tidak gue masukin list wajib karena ya mungkin gak banyak dari kalian yang bisa cocok dengan gameplaynya Death Stranding. Yang kedua adalah upcoming games, tapi ini adalah sebuah remake sebetulnya, yaitu adalah Mafia series, tapi khususnya Mafia 1 dan 2 deh. Yang 3 oke lah gitu ya, karena lu bakal dapat definitive editionnya yang mungkin udah banyak perbaikan gitu ya. Karena yang kacau itu adalah bagaimana dia mendeliver si animasinya, grafiknya itu yang kacau, banyak bug juga gitu ya untuk Mafia yang ketiga. Tapi Mafia 1 dan 2-nya worth it banget sih sebagai sebuah game open world menurut gue. Tapi kan belum rilis yang satunya, jadi gue masukin ke honorable mention. Nah, oke, gitu aja dari gue di Tuangsa untuk 7 list plus 2 honorable mention dari gue untuk game open world yang wajib kalian mainin versinya gue gitu ya. Dan ditunggu aja versinya Landy, nanti ada 7 lagi game open world yang mungkin akan diupdate ya mungkin minggu-minggu depan atau bulan depan lah ya. Ditunggu aja. Oke, gitu aja dari gue di Tuangsa udah dulu. Mudah-mudahan list ini bisa menambah list kalian yang bingung mau beli game open world apa kira-kira selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Senak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_ dan merchandise-nya di @plyoriginal. Gitu aja dari gue, Play Original, Bang Yamin Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.